وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sekitar 25 menit ke depan kita akan berbagi beberapa ayat. Kali ini kita akan berbagi di ayat yang mungkin sering kita dengar, Surat Al-Fajr, tapi kita mulai dari pertengahannya sampai ujungnya. Untuk keberkahan majlis kita ini, kita bacakan dulu ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila nanti Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan agar Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk majlis Quran kita ini. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita di majlis ini dengan Al-Quran. Baik, itu hampir setengah dari surat Al-Fajr. Suatu saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu diundang oleh jamaah di zaman tabi'in ya. Jadi Khalid itu cuma sahabat yang agak lama hidupnya. Nah, ketika beliau itu Rasulullah sudah wafat. Nah, dia diundanglah ke sebuah tempat. Sudah disebar itu brosur barangkali ya. Kalau kita ini WA udah nebar kemana-mana. Nanti ada sahabat senior yang akan memberikan kita tausiah. Kumpullah di gedung geraha apa gitu misalnya. Sudah disiapkan gedungnya. Harinya ditentukan. Karena orang-orang itu takjub kan sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Jadi saat beliau mau datang itu orang udah ngumpul semua di ruangan itu penuh, ya kan? Mana ini Saifullah ya, pedangnya Allah. Orang yang setiap perang menang, setiap perang menang. Karena julukan beliau Saifullah, pedangnya Allah. Kenapa beliau meninggal di tempat tidur? Karena kalau beliau meninggal di peperangan, pedang Allah jatuh terbunuh di peperangan. Artinya Saifullah kalah. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu julukan beliau adalah Saifullah, pedang Allah, meninggalnya di tempat tidur. Ya. Kalau dicek tubuh bagian depannya itu banyak luka. Tapi tubuh belakang itu agak bersih, ya. Menunjukkan bahwasanya itu ngadep ke depan, ya kan, nggak kabur kayak kita, ya. Kalau kita kabur, ya, kalau kita, ya. Jadi kena panah di belakang, tapi kalau itu lukanya bagian depan, ya, banyak. Baik, kemudian kumpullah. Setelah kumpul, adalah seremonial ya, Pak RT naik, ya kan, RW naik, Pak Lurah naik, yang ngasih tahu bahwasanya ini yang akan bicara adalah sahabat Nabi. Sudah selesai seremonial. Giliran Khalid bin Walid yang menjadi pembicara narasumber. Saat beliau mengawali tausiahnya dengan membaca beberapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, orang nunggu. Quran lagi dibacain. Lama, ayat lagi, belum tausiah ini. Baru ayat lagi. Mulai keluar dikit-dikit orang dari majelis Khalid. Hai, Khalid bin Walid baca ayat aja, jangan keluar.
Padahal kita orang pengen dengar tausiahnya, keluar dia. Setelah melihat itu, Khalid nanya lah. Ini saya ceritakan bahasa saya ya. Kata Khalid dengan panitia, kenapa ini keluar? Wahai sahabat Rasul, itu orang mau dengar tausiahmu, bukan mau dengar ngajimu. Ya Allah, kata Khalid, kami dulu datang ke Rasulullah ingin dengar ayat-ayat Quran nih Rasul. Apalah Khalid ini, ya kan? Masa saya bacakan firman Allah malah kabur? Kami dulu mendekati Rasul, mendatangi Rasul, setiap sholat itu nunggu apakah ada wahyu yang turun. Kami itu inginkan dengar ayat-ayat itu turun, ya kan? Jadi kalian ini salah. Kalau nunggu saya, apalah hati Khalid ini maksudnya. Khalid ini manusia biasa, yang kalamnya, ucapannya bisa saja lupa, bisa saja salah, bisa saja hilaf. Tapi kalau kalam Allah, tidak ada lah begitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang dengan para ustadz tuh begitu juga orang. Kalau ustadz itu apa yang didengar itu dari ucapan dia, ro'yu dia, bukan dari ayat-ayat yang ingin didengarkannya, ya kan? Gimana ustadznya? Ibu-ibu pengajian, gimana ustadznya? Wih, lucu banget ustadznya ya, lucu yang diingatnya ya kan? Atau ustadznya kayak gini, ustadznya ganteng, macam-macam lah ya kan, itu yang disebutnya, bukan ayat Quran. Jadi banyak kalau dengarkan ayat Quran biasa saja, tapi kalau dengar tausiah lewat ucapan-ucapan manusia banyak yang takjub. Padahal harusnya kita tuh takjub dengan kalam Allah. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul. Ya. Iya, Pak, takut nanti dilewatin orang, Pak. Dosa. Baik, fayaqul, dan adapun manusia itu kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, fa akramahu wa na'ama, dikasih karunia yang banyak. Rumah dikasih, mobil dikasih, kebunnya berbuah, duku durennya, cempedaknya gitu ya kan. Kebun orang dikit buahnya, kebun dia banyak buahnya, misalnya begitu ya kan. Jadi dia ngerasa ini nikmat Allah. Fa amal insanu idza wabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Dia kalau dikasih nikmat begitu dia katakan inni akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun manusia apabila Allah qadara rizqahu, Allah kasih kadar rezekinya, ya kan? Kasih kadar secukupnya aja rezekinya itu, ya kan? Pagi makan uduk, ya kan? Siang uduk lagi, ya kan? Ada suatu istri ngomong, "Dek, makan apa, Dek?" Sayur apa? Tahu Jogja itu? Gudeg, ya kan? Gudeg bang, Masya Allah, ini khas Jogja bang. Oke lah, pagi makan gudeg, siang makan gudeg, sore malam makan gudeg, ya kan. Bininya cuma bisa masak gudeg karena orang Jogja, ya kan. Ini bang, kalau gudeg itu bang, kalau semakin dipanas-panasin, ya semakin dia lezat bang. Iya memang deh, tapi gedeg juga kita kan makan terus, ya kan. Nah, ada orang yang dikasih Allah rezekinya standar, gitu ya kan. Makanya pasangan nikmat, pasangan kaya itu bukan miskin ya, pasangan kaya itu cukup. Jadi Allah tuh kasih orang itu faqadaru alaihi rizqahu. Allah kasih kadar rezekinya, cukup segitu aja. Enggak sampai, bukan pasangan kaya itu bukan miskin, tapi pasangan kaya itu adalah cukup ya. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang memberikan kepada manusia itu kekayaan, dan dialah Allah yang memberikan manusia itu rasa cukup ya, memberikan kecukupan ya. Nah, ada orang yang Allah berikan kecukupan bagi rezekinya. Dia katakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Dan itu adalah standar yang diberikan, yang dimiliki oleh manusia. Kata manusia, kalau orang kaya, sukses, punya semuanya itu, hebat ya, mau mulia dia. Kalau orang yang miskin, kasihan dia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, enggak begitu. Karena ujian itu ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Ujian begitu. Tapi kita ini kalau suruh milih, mending milih ujian kaya, begitu ya kan? Padahal kalau kita kaya belum tentu juga kita bisa jadi orang yang taat dalam ibadah. Kalau ada orang kaya, dia akhirnya tidur di hotel-hotel, pindah dari hotel ke hotel, begitu ya kan? Pindah dari wilayah ke wilayah, gitu ya. Karena nggak bawa istri, akhirnya cari pasangan yang lain, ya kan? Diketuk oleh orang lain pintu kamar hotelnya. Jadi saya punya kawan pengusaha air. Dia katakan, kata dia, saya diuji sama Allah. Dia buat status, saya diuji sama Allah malam ini, diketuk oleh syaitan cantik, ya kan? Kata kawan saya, gimana saya? Selamat nggak saya? Alhamdulillah selamat. Yang itu dia cerita pas selamatnya, ya kan? Pas selamat dia cerita, ya kan? Karena kalau ujian itu berkali-kali bisa nggak selamat dia, ya. Nah, wajib sama Subhanahu wa taala, ya kan? Syaitan cantik ya yang ngetuk pintu dia.
Kalau pas selamat dia buat status, kalau nggak selamat dia diam-diam aja ya. Baik, menurut Allah Subhanahu wa taala, jadi standar sukses itu, standar kemuliaan itu nggak di situ maksud Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kita ukur kalau Allah kasih kita kecukupan dalam kaitannya dunia, kecukupannya. Jadi orang takwa itu orang nggak akan dia itu sangat kesusahan. Jadi kalau ada orang yang susah betul hidupnya, cek mungkin orang itu nggak ke masjid, ya kan? Cek aja kalau ada orang yang kayaknya Pak, Bapak ini susah betul, Bapak ini nggak hadir kan pas ada perintah ruku dan sujud, ya kan? Kalau dia ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dibuat sesusah itu dalam hidupnya. Gitu ya. Tapi kalau mau jadi wah terkenal, populer, kaya raya kan enggak. Kan ayatnya begitu. Ada orang yang Allah uji dengan karunia, dia katakan Tuhanku memuliakanku. Ada orang yang Allah uji dengan kecukupan, dia katakan Tuhanku menghinakanku. Kata Allah enggak begitu. Kalla, enggak begitu ya kata Allah Subhanahu wa taala. Bal la tukrimunal yatim, ya kan? Bahkan tapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini cuma contoh tentang amalan-amalan terbaik ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak menganjurkan memberikan makan pada orang miskin. Tahadduna ala ta'amil miskin. Memberikan makan. Tapi perintahnya itu menganjurkan memberikan makan. Jadi kalau nggak mampu memberikan makan, setidaknya orang yang menganjurkan orang lain memberi makan, gitu ya. Karena makan itu, memberikan makan itu ibadah yang sederhana tapi besar utamanya. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dalam surat Al-Insan itu Allah katakan dan mereka memberikan makan kepada anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang merdeka, budak ya, budak yang dimerdekakan. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka katakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan ini mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan kalian itu mengembalikan, mengucapkan terima kasih. Wala syukura. Enggak, kami mengharapkan kalian membalasnya dan kami tidak mengharapkan kalian berterima kasih. Hebat ya? Jadi kalau kita Allah kasih rezeki untuk memberikan makan kepada orang lain, katakan innama nut'imukum, dalam hati kita innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini ngasih makan ini mengharapkan hanya wajah Allah. Kami enggak mengharapkan engkau membalasnya dan kami enggak mengharapkan engkau berterima kasih. Engkau mau terima kasih enggak apa-apa, engkau mau membalasnya enggak jadi masalah bagi kami. Itu ikhlas. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah itu, ya kan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, di ayat yang selanjutnya. Karena kami ini takut nanti pada hari kiamat nanti akan dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami berharap itu memberikan makan itu pahala untuk kami. Jadi memberikan makanan itu enggak sederhana, Pak. Ketika kita memberikan makan atau minum pada orang lain, makannya, minumnya itu masuk ke lambung, menjadi darah, menjadi daging, kemudian dia beribadah dengan apa yang kita berikan dari makanan itu. Selama dia beribadah itu jadi amalan jariah kita. Gitu ya kan? Dia tumbuh dewasa, ya kan, kalau kita ngasih anak yatim misalnya, dia tumbuh dewasa dari hasil apa yang kita berikan makan kepada dia, maka dia dagingnya, darahnya itu ketika dia beribadah kita dapatkan pahala, gitu ya. Jadi memberikan makan. Tentu kita orang baik, kalau orang baik dan dia bisa membalas, dia akan balas dia. Misalnya ketika kita ditakdir bakso sama kawan, ya kan, maka kita juga ingin memberi balas dia, takdir bakso juga sama dia, begitu ya kan. Kalaupun nggak bisa, setidaknya kita mendoakan. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikan makan orang yang memberikan aku makan dan berikan minum orang yang memberikan aku minum. Jadi kalau pas ditraktir kawan, Masya Allah, ini saya bayar ini ya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Apa itu? Ya Allah, berikan makan. Iya sudah, bungkus. Ya, modus ternyata dia ya. Minta bungkusin ya. Ya, enggak, itu ikhlas. Maksudnya itu ikhlas. Dia mentakdir kita ikhlas, kita pun mendoakan dia juga ikhlas, ya kan? Ya Allah, berikan makan orang yang berikan aku makan dan berikan minum orang yang berikan aku minum. Enggak mesti juga di hadapan dia, dalam hati kita saja, ya kan? Biar doa itu cepat sampainya. Kalau depan dia nanti dibungkusin pula sama dia, ya kan? Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'am al-miskin. Wa ta'kuluna turat aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian sungguh mencintai harta kalian dengan kecintaan yang sangat. Ini yang saya sebutkan di kemarin ya, di pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Kita ini sangat cinta dengan harta kita. Bohong kalau orang itu punya uang, dia enggak lah, saya enggak cinta sama harta. Enggak, dia itu cinta dengan hartanya. Cuma bedanya, orang yang berilmu beda sikap dia cinta terhadap harta.
Misalnya ketika dia dapatkan rezeki, maka dia langsung keluarkan kewajiban dia. Kemudian dia keluarkan sunnahnya, ya kan? Dia simpan kebaikan-kebaikan itu di alam semesta untuk dia. Jadi memang harta nggak dibawa mati, nggak ada orang itu yang bawa mobil, bawa motor, bawa cincinnya, bawa jamnya, nggak mungkin, nggak ada. Tetapi dia bisa bawa hartanya itu ketika dia meninggal, ketika dia titipkan ke tempat-tempat yang memang tadi ya, dia buat sumur bor, airnya terus mengalir, dia buat masjid, orang beribadah dalamnya, dia memberikan kitab, kemudian kitab itu dipelajari, diamalkan, jadi banyak amal-amal jariah itu. Tapi secara umum, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kita yang sangat cinta sekali dengan harta kita. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tapi nanti kalau sudah datang kepada kita sesuatu yang nggak bisa kita tahan, ya, yaitu malaikat-malaikat yang datang kepada kita menjemput nyawa kita, ya. Waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Datang malaikat itu memperlihatkan kepadanya neraka jahanam, kemudian dia baru berkata, dia berkata yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia mengingat apa sesuatu yang nggak penting lagi untuk diingat. Artinya nggak bisa lagi balik di dunia setelah dia selesai hidupnya. Aduh, kenapa saya begitu? Sampai ada ungkapan dia, yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah aku. Mengapa aku tidak siapkan untuk hidupku hari ini? Saya ulangi kalimatnya ya. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, celakalah aku. Kata dia, qaddamtu li hayati. Mengapa aku tidak siapkan untuk amalku untuk hidupku hari ini? Artinya nanti di alam barzah kita itu hidup. Kita ini hanya pindah alam saja, ya kan? Jadi nanti kita di alam barzah kita hidup, kemudian manusia itu berkata, aduh, kenapa aku nggak mempersiapkan untuk hidupku hari ini? Fayauma idzal la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang lebih menyiksa kecuali siksaan, tidak ada siksaan yang paling berat, ya, kecuali siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siksaan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Misalnya ada orang kalau 30 SPK itu ya, September itu ya, dicabut kukunya misalnya kan, atau di darah itu merah jenderal begitu ya, di sayat itu wajahnya, itu belum ada apa-apanya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada siksa yang lebih berat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah terbayang oleh manusia. Khudhuhu faghullu tsumma jahima sallu tsumma silsilatin fis sab'ina zira'an fasluku. Misalnya salah satu daripada siksa Allah itu, orang itu dibelenggu dengan rantai dari api neraka yang panjangnya 70 hasta, ditarik oleh 70 malaikat zabaniyah. Bayangin ya. Jadi salah satu siksanya itu. Misalnya ada lagi siksa Allah, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sesungguhnya neraka jahanam itu berat ya. Itu kalau timah disiramkan di kepalanya itu melupas kepalanya, mulus begitu ya. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi siksa di neraka itu menyeramkan, ya. Nggak pernah terbayang oleh kita betapa berat siksa neraka itu. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mampu mengikat kecuali kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah masuk ke neraka, orang itu nggak bisa keluar. Mereka berkata, fa'amal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik itu mereka dimasukkan dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, ketika mereka ingin keluar dari neraka itu, merangkak mereka ingin keluar, u'idu fiha, ditarik lagi mereka ke dalam neraka itu, kemudian dikatakan kepada dia oleh para malaikat, dzuqu adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan oleh kalian siksa ini sebagaimana kalian dulu di dunia mendustakan adanya siksa ini. Jadi berat siksa dalam neraka itu ya, siksa dalam neraka itu. Baik, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, bagi orang-orang yang taat dalam kehidupannya, ya Allah panggil dia dengan ketenangan panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kalian dengan penuh keridhaan. Engkau ridho dan Allah pun ridho kepadanya. Itu Pak yang pengen kita dapat. Saya ulangi ya. Yang kita pengen dapat itu, kita ini ridho kembali kepada Allah dan Allah pun ridho kembali. Allah pun ridho menerima kita. Itu yang ingin kita. Kita ini kan belum sampai ke tingkat itu. Kita ini takut ingin berjumpa dengan Allah. Ngomongnya sih pengen masuk surga kita ini, ya kan? Tapi suruh mati nggak berani kita, ya kan? Belum lah, ya kan?
belum sanggup kita mati karena banyak dosa yang kita lakukan. Nah, nanti ada masa semoga itu di akhir-akhir detik-detik kematian kita ini ridho betul. Kapan ya Allah, ya kan aku sudah siap ya Allah untuk Engkau panggil, gitu ya. Kita ini kan pasti mati nih, ya kan. Tinggal apakah kita mati dalam keridhaan atau tidak. Nah, jadi sampai nggak kita nanti, dan semoga itu kita akan sampai. Kita ingin wafat dalam keadaan kita ini menerima ridho, ikhlas, ya kan. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ruh kita ini. Kemudian Allah juga ridho. Maka saya itu punya doa yang nyontek dari ulama, ya. Kalau doa itu saya baca kadang-kadang saya takut. Doanya itu Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan Kau ridho kepada amal ibadahku. Jadi, kalau saya mati itu berarti Allah ridho kepada saya. Makanya saya agak bandel-bandel dikit, ya kan? Takut nanti kalau terlalu soleh cepat mati, ya kan, gitu ya kan? Takut ya. Ya, maka tapi doa itu tetap dibaca. Allahumma tawaffani, sambil berdoa itu sambil merasa takut. Ya Allah, cabut nyawaku dalam keadaan Kau ridho kepada amal ibadahku, ya. Jadi kalau Kau belum ridho ya Allah, jangan Kau cabut ya Allah. Tapi kalau Kau cabut aku, berarti Engkau sudah ridho kepada amal ibadahku. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang itu kalau sudah agak soleh-soleh dikit, jangan-jangan deket ini ya. Akhirnya agak nakal-nakal gitu kan. Akhirnya enggak jadi malaikat nyambut ya, belum ini katanya masih nakal kok ya. Baik, wajib sama Subhanahu wa taala, ili rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam rombongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, itu ya. Jadi di dunia ini ngumpul bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi, dan nanti di surga berkumpul dengan hamba-hamba Allah juga yang diridhoi. Baik, silakan kalau ada yang mau tanyakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang ini kan konsep rezeki ya. Salah satu ayat Rasulullah itu mengajarkan kita untuk misalnya banyak rezeki gitu, orang juga melaksanakan sholat duha. Tapi Nabi juga kan mengajarkan doa yang saya kira hampir tidak ada orang yang berani membacanya, berani mengamalkan. Dan doa itu lazim juga saya dengar. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Oke. Kumpulkan aku di surga dengan orang miskin. Orang miskin. Saya juga tidak pernah mengamalkannya. Kamu berani, Pak? Saya tahu saja gitu. Okay. Mungkin juga ada yang Ustaz tadi sudah komen aja. Selama hidupku ya Allah, jika dalam kebaikan panjangkan umurku, jika aku banyak maksiat pendekkan umurku. Itu juga nggak berani saya pernah menyebut. Jadi Ustaz, yang saya tanya adalah tentang surga neraka ini kan seperti apa? Maksudnya gini Ustaz, ada saya dengar aja misalnya kita ini ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau banyak amal baiknya katanya masuk surga. Apakah kita lewat neraka dulu atau tidak? Oke. Ya. Ya, tadi tentang yang tadi ya, tentang konsep itu miskin kaya itu memang Allah udah kasih kadar kepada kita. Itu udah ketetapan. Jadi sebelum orang itu ketika ruh ditiupkan dalam janin itu udah ditetapkan, salah satunya adalah susahnya, senangnya, miskinnya, cobaannya, semua tetap. Terus kita ini hanya menjalani dengan ikhtiar yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Oke, itu kita pahami itu ya. Terus kemudian itu doa, memang ya, doa ya Allah jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin, gitu ya. Nabi udah sampai level itu ya kan. Kalau kita enggak, ya kan, kita ini doanya Allahumma ya Allah. Saya jarang juga baca doa jadi jangan lupa. Bihalalika an haramika wa min Allahumma inni as'aluka bihalalika an haramika wa min fadlika amman siwak. Itu kan doa minta, ya Allah berikan kepada aku sesuatu yang halal, dan jangan biarkan aku meminta kepada selainnya, hanya kepada Engkau saja, enggak minta kepada selainmu, gitu ya kan. Intinya minta kecukupan ya. Rata-rata begitu ya rezeki minta. Tapi kalau Nabi udah sampai pada tingkat ingin ngumpul dengan orang-orang miskin, ya kan, ujiannya udah berat di dunia, masa di akhirat juga berat. Walaupun banyak juga orang miskin tadi itu yang jauh dari Allah, dunia dia capek, di akhirat dia lelah. Ya. Nah kemudian tentang apakah kita akan melewati neraka atau tidak, ya kan? Wallahu a'lam soal itu. Tapi ada keterangan hadis-hadis misalnya kita itu akan dibersihkan
Kalau dosa kita itu nggak banyak, dosa kita itu akan dibersihkan di dunia dengan musibah, dengan kesedihan, rasa sakit, ya kan. Kemudian masuk kubur juga akan disiksa dengan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kemudian masuk ke alam barzah. Alam barzah juga kita akan disiksa, dibersihkan dosa-dosa kita sehingga kita itu masuk surga dalam keadaan bersih. Gitu ya, ada keterangan begitu. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu terhapus dengan siksaan-siksaan, hukuman-hukuman Allah melalui proses-proses kehidupan yang panjang. Karena tidak akan masuk surga la yadkhulul jannata illa thayyib. Tidak akan masuk surga kecuali yang bersih-bersih. Jadi gak masuk surga itu kecuali hanya yang bersih saja. Nah, ketika dia sudah bersihkan dengan macam-macam tadi, dia masuk surga. Tapi kalau setelah diproses bersih gak beres-beres, ya terakhir dia dimasukkan ke neraka. Gitu ya. Tapi kita berhusnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Saya ulangi ya. Kalau kita wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kita akan masuk surga tanpa melewati neraka. Asal kita nggak lakukan dosa-dosa besar, ya kan? Itu ya. Insya Allah begitu. Jadi kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena neraka itu wabisal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang yang masuk neraka itu betul-betul Allah marah dengan dia. Ulangi, orang yang masuk neraka itu Allah betul-betul marah dengan dia. Kalau kesalahannya itu bisa dimaafkan, Allah maaf. Ada orang yang sedang dihukum, ini hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ada seorang yang gini bentar lagi masuk surga. Ada seorang yang bentar lagi masuk neraka, ya kan? Orang ini cuma nyangkut di kawannya yang ini. Dia punya ada utang atau apalah urusan lah dengan orang. Kemudian dia datang. Kawan, kata akhi, saya ini sebenarnya kalau hitung-hitungan udah masuk surga, tapi saya ini nyangkut nih, nggak bisa masuk surga karena punya kesalahan terhadap engkau. Di mana ini? Kata dia, sudahlah, aku maafkan engkau. Aku ini kalau masuk neraka, jadi aku ini nggak punya kebaikan. Ya sudah, aku maafin aja engkau, ya kan? Ya sudah, kata dia. Akhirnya kata Allah tersenyum dengan dialog dua orang ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini lebih pemaaf daripada orang ini. Nah, ya. Jadi aku maafkan orang ini. Jadi orang ini pun masuk surga dengan kawannya. Jadi di akhirat itu kita jangan, 1 tambah 1 2, enggak. Rahmat Allah tuh meliputi semuanya. Asal tadi jangan menyekutukan Allah ketika kita di kehidupan dunia ini, ya. Karena sejelek-jelek orang yang masuk neraka, dia betul-betul Allah murkai. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali itu yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Sedikit demi sedikit kita nikmati wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susuri firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tujuannya untuk kita semakin paham tentang konsep kehidupan dan untuk kita semakin baik ya dalam kehidupan ini. Kita ini hanya kuat menguatkan, ingat mengingatkan dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita dengan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majlis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.